Ada seorang jamaah yang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Saya mendengar guru kita, Uzma, menyebutkan kalau beliau khawatir dukhon terjadi tahun depan. Dukhon adalah tanda kedua dari 10 tanda besar kiamat. Nah, beliau melihat pertama ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan apabila pertengahan Ramadan jatuh di hari Jumat. Kalau kita lihat tahun Hijriah ini yang sekarang 1441 Hijriah, ini kalender Ramadan 1441 Hijriah. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, yaitu tanggal 24 April. Dan tanggal 15 Ramadan jatuh pada 8 Mei, itu juga hari Jumat. Saya tidak memberanikan diri mengatakan pasti, tetapi qadarullahnya dengan kondisi-kondisi gonjang-ganjing yang ada, huru-hara yang ada, semua syarat-syarat yang mengelilingi syarat-syarat terjadinya hantaman meteor itu, seluruhnya sudah memenuhi syarat untuk mengalami hantaman meteor. Nah, bertepatan Ramadan besok itu tanggal 15, Ramadannya pas hari Jumat. Kita lebih baik melakukan persiapan amal, lebih baik kita persiapkan diri kita, dan kalau seandainya kita bisa melakukan persiapan yang sifatnya kebendaan, persiapan sekarang. Dan saya khawatir ini terjadi memang tahun depan. Artinya tahun 1441 Hijriah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka YouTube. La haula wala quwata illa billah. Informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah zaman kita hidup ini. Si Dajjal terlaknat itu akan lepas. Saya khawatir saja, khawatir Imam Mahdi muncul tahun ini. Belakangan ini banyak yang berani, banyak yang lancang, berani mengklaim bahwa tahun 2020 Imam Mahdi akan keluar, Ad-Dukhan akan keluar, Dajjal akan keluar. Bukti-buktinya diperlihatkan oleh dai dalam tanda kutip yang katanya ilmiah. Membuat bingung umat, awamul muslimin terutama. Sampai bingung mau bersikap, saya nggak bisa beramal, saya belum ada uang untuk haji, kiamat sudah akan dekat, Dajjal sudah akan keluar. Panik. Dan yang demikian mungkin hobi bagi mereka. Duat al-abwabi jahannam. Jangan menjadi orang yang sok keminter. Prediksi demi prediksi. Bak tukang ramal, tidak ada bedanya. Kemana akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan al-kuhan, al-munajjamun, orang-orang yang suka meramal-ramal. Nanti kalau sudah lewat tahun 2020 ternyata Imam Mahdi keluar, entah takwil apa yang akan dikeluarkan oleh para duat al-abwabi jahannam tersebut. Wal'iyadzubillah, kelancangan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ayo kita bahas dengan tafsirannya para a'immatus salaf. Kita ini orang baru dalam syariat. Jangan coba-coba untuk menebak-nebak, menerka-nerka apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Sekelas Nabi SAW ketika beliau ditanya, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah? Saat ditanya oleh malaikat Jibril, apa kata Nabi SAW? "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Siapa yang bertanya? Malaikat. Tapi Nabi SAW berada di bawah bimbingan Allah Jalla Jalaluh, berada di bawah ismahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerka-nerka, yang meramal-ramal demikian, bahagian dari bentuk kekufuran. Memprediksi 2020 akan terjadi ad-dukhan, memprediksi nanti Imam Mahdi akan dibaiat karena imam besar kaum muslimin sudah berada di tanah Arab. La haula wala quwata illa billah. Terlalu lancang melihat perkara-perkara yang gaib. Coba tawadhu. Wajib kalau merasa orang alim, orang pinter, orang hafal sekian ribu hadis, orang hafal ayat-ayat Al-Quran, mungkin 30 juz hafidhul Quran, baik. Tapi membuatnya beradab dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah sembunyikan, disebutkan tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu telah dibahas oleh para ulama. Ayo kembali kepada pemahaman para salaf. Jangan kita yang menyimpulkan, oh berarti ini tahun sekian, besok berarti hari kiamat. Hakadha kita memahami Rasul SAW sabda beliau,
Apakah demikian? يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من